Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Dedridoni, NIM 23020143. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Pada video kali ini kita akan belajar tentang algoritma KNN atau Key Nearest Neighbor pada metode klasifikasi. Langsung saja. Yang pertama, apa itu KNN atau Key Nearest Neighbor? Algoritma KNN merupakan algoritma pada metode klasifikasi yang bekerja dengan mengambil sejumlah key data terdekat atau tetangganya sebagai acuan untuk menentukan kelas dari data baru. Algoritma ini mengklasifikasikan data berdasarkan similarity atau kemiripan atau kedekatannya terhadap data lainnya. Jadi metode Key Nearest Neighbor ini itu membandingkan ya antara data yang sudah ada atau data uji dengan data baru. Jadi membandingkan data baru dengan data uji. Nah, nanti dari data baru tersebut kita akan mencari similarity atau kemiripan dari pada data-data yang sudah ada. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah atau tahapan pada algoritma KNN ya atau Key Nearest Neighbor. Ya, langkah pertama yaitu menentukan jumlah tetangga K atau menentukan K-nya ya. Nah, penentuan nilai K ini tidak memiliki rumus pasti. Nah, tapi ada beberapa tips yang dapat dipertimbangkan. Misalnya, jika jumlah kelas adalah genap, disarankan untuk memilih nilai K ganjil. Sedangkan nilai jumlah kelas adalah ganjil, disarankan memilih nilai K genap. Nah, nilai K ini bisa dilihat di gambar sebelah sini, bisa zoom. Nah, nilai K itu misalnya nih bintang ini adalah data baru, jadi nilai K ini itu menentukan tetangga terdekatnya atau data-data terdekatnya dari ini data baru. Nah, misalnya di sini ada K sama dengan 3. Nah, K ini ya ini berarti ada 3. Jika K nya 6 berarti ada 6 data terdekat terhadap data barunya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung jarak antara data uji dengan data alati atau dengan data baru. Nah, untuk menghitung jarak pada algoritma KNN ini ada beberapa metode ya, seperti Euclidean distance, kemudian Manhattan distance, dan Minkowski distance. Nah, yang paling umum digunakan dalam menentukan jarak, dalam menghitung jarak biasanya adalah Euclidean distance. Nah, ini adalah rumus Euclidean distance. Selanjutnya data yang sudah dihitung jaraknya kita urutkan berdasarkan jarak dari yang terdekat ke yang terjauh. Nah, setelah data diurutkan dari yang jauh, kita cari data terdekat berdasarkan nilai K. Misalnya K nya 3. Biar tidak bingung, nanti kita akan langsung ke studi kasusnya ya. Nah, di sini ada studi kasus. Nah, di sini ada data diabetes ya, yang berisi tekanan gula darah, tekanan darah, kadar gula darah, tekanan darah, dan keterangan ya apakah diabetes atau tidak. Nah, di sini ada 10 data uji atau data lama dan ada 1 data baru yaitu nomor 11. Nah, dengan kadar gula darah 105 dan tekanan darah 85. Nah, apakah data baru ini termasuk pengidap diabetes atau tidak? Baik, kita akan melakukan penghitungan ya. Yang pertama menggunakan Excel, yang kedua menggunakan RapidMiner. Baik, langsung saja. Singkat. Nah, di sini sudah saya siapkan file Excel-nya. Ini kepencet.
Nah, di sini data yang tadi saya sudah masukkan. Di sini ada data uji dengan 10 data ya, yang berisikan kadar gula darah, tekanan darah, dan keterangan apakah termasuk diabetes atau tidak. Nah, di sini ada data baru, yaitu kadar gula darah 105 dan tekanan darah 85. Nah, apakah data ini termasuk ke pengidap diabetes atau tidak? Nah, sini langkah pertama yaitu menentukan K. Nah, untuk sebagai contoh di sini saya menggunakan saya menentukan nilai K-nya itu 3 karena di sini labelnya ada genap ya. Maka nilai K-nya harus nilai tipsnya tadi ya, kalau labelnya genap maka nilai K-nya harus enggak harus disarankan ganjil. Nah, di sini saya contohkan menjadi 3. Untuk menghitung jarak di sini saya menggunakan Euclidean distance. Langsung saja ke nah, di sini teman-teman saya zoom biar jelas. Teman bisa masukkan sama dengan SQRT, kemudian zoom. Nah, di sini bisa kasih kurung, kemudian diklik yang pertama ya, kadar gula darah dari data yang pertama dikurangi dengan data baru, kemudian tutup kurung pangkat 2. Nah, kita ulangi dan kita ulangi lagi pada kolom tekanan darah dikurangi tekanan darah data baru. Nah, kemudian kita tutup kurung pangkat 2. Nah, di sini kita absolutkan data yang ini, yang data baru. Caranya jadi klik 4. Nah, sudah. Dan kita enter. Nah, akan muncul jaraknya. Nah, kita tinggal copy ke bawah. Nah, sudah. Nah, kemudian dari data-data ini kita urutkan ya, dari yang terkecil ke yang dari jarak yang terdekat ke yang terjauh. Caranya teman bisa pakai rank. Ini kemudian kita blok semuanya. Nah, karena kita mau yang terkecil maka pakai yang ascending. Kemudian yang bagian ini bisa di absolut. Kita enter. Nah, tinggal ditarik ke bawah. Nah, untuk langkah selanjutnya, jika sudah diurutkan dari yang terdekat ke yang terjauh, nah, kita tinggal cari ini berdasarkan K3-nya aja tiga data terdekat dari data baru, yaitu ini nomor 2, kemudian nomor 1 dan nomor 9. Nah, kemudian kita cari di sini nomor 2. Nah, nomor 2 ini berstatus tidak diabetes. Kemudian nomor 1 statusnya juga tidak diabetes. Nah, nomor 9 statusnya diabetes. Nah, 3 data ini adalah 3 data terdekat ke data baru ya, berdasarkan Euclidean distance. Nah, kenapa jumlahnya 3? Nah, 3 ini adalah nilai K-nya ya. Kalau misalnya nilai K-nya 5 ya berarti 5 data terdekat, yaitu ini data nomor 7 dan data nomor 4. Nah, jika sudah seperti ini kita tinggal cari mayoritas. Nah, mayoritas dari 3 data ini adalah 2 berjumlah 2 berstatus tidak dan 1 berstatus ya. Berarti bisa disimpulkan kalau data baru ini tidak diabetes.
seperti ini. Baik, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom. Nah, selanjutnya kita akan coba menghitung di RapidMiner ya. Nah, ini RapidMiner ini adalah software data mining yang populer. Nah, di sini caranya teman-teman kita langsung saja biar gak lama. Nah, sebelum itu teman-teman bisa siapkan ini bisa siapkan file Excel ya, berupa ya data tadi. Data ini yang untuk data ujinya bisa di copy, kemudian buat file baru, buat Excel baru, kemudian di paste aja. Nah, kemudian untuk data barunya juga sama ya, di copy, kemudian kolom database-nya dikosongi, nah, kemudian di paste aja. Langsung saja ke RapidMiner. Yang pertama teman-teman bisa cari di sini Write Excel. Nah, ini tinggal ditarik. Di sini kita butuh 2, jadi kita pakai 2. Kemudian cari role. Nah, kemudian cari yang namanya set role. Nah, ini juga kita butuh 2, jadi pakai 2. Nah, kemudian baru dicari algoritmanya, yaitu KNN. Nah, kemudian bisa dicari lagi model. Cari ke bawah, cari tanda apply model. Nah, ini ya, cari aja yang namanya apply model. Nah, yang terakhir cari yang namanya performance. Nah, karena kita metode klasifikasi, jadi pilih yang classification. Ditarik. Sekarang untuk yang pertama ya, data Excel, teman-teman bisa diklik. Nah, kemudian di sini ada import configuration wizard. Nah, di sini kita akan masukkan file Excelnya. Nah, tadi yaitu data uji ya. Yang pertama, yang atas ini data uji terlebih dahulu. Nah, ini bisa dilihat datanya kurang lebih seperti ini. Di next, di finish. Nah, kemudian yang kedua, data yang kedua. Ini data uji. Yang bawah ini data baru. Nah, data baru. Nah, kurang lebih isinya seperti ini. Next, finish. Nah, sekarang tinggal ditarik garis ke ini ya, disambung-sambungkan, baikkan. Nah, ini yang atas sambung dulu, nah yang bawah sambung. Nah, ini juga. Nah, untuk yang ini set role ini kita langsung sambungkan ke apply model. Nah, sebelum itu kita perlu melabeli data terlebih dahulu ya. Kita cari set role, teman klik set role, kemudian edit list. Nah, kemudian cari yang ini, diabetes atau keterangan biasanya. Nah, target role-nya kita ubah menjadi label, di apply. Nah, yang bawah juga sama, diabetes, label, apply. Nah, ini sudah siap ya, model kita sudah jadi, tinggal di play di bagian sini. Nah, di play. Nah, ini sementung ya. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Nah, menurut perhitungan dari RapidMiner ini, dapat hasilnya itu untuk data baru itu bernilai tidak diabetes ya. Kenapa tidak diabetes? Kalau dilihat di sebelah kanannya ada confidence tidak dan confidence ya. Karena nah ini nilai confidence tidak bernilai 0,625. Nah, sedangkan confidence ya bernilai 0,375. Nah, karena lebih besar confidence tidak, maka prediksinya bernilai tidak. Nah, jadi kesimpulannya
dari data ini tuh bentar. Nah, dari data baru yang dimasukkan ini itu tidak keterangan tidak diabetes, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sudah selesai kalau data performance. Nah, ini untuk akurasinya unknown ya, karena ininya cuma satu dan ininya kosong. Ini bisa ya, karena ini cuma perbandingan. Baik, sekian video kali ini. Kalau kurang jelas bisa saya mohon maaf dan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.